Jangan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan datang bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan seluruh bumi. Kami tahu hati ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat malam. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita, pikiran kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, kami bersyukur oleh karena kasih-Mu saja Tuhan. Kau boleh izinkan kami Tuhan untuk bersama-sama Tuhan beribadah kepada Engkau Tuhan melalui situasi yang ada pada malam hari ini Bapa. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu tetap nyata Tuhan. Tuhan, Kau juga berkati Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang boleh bergabung pada live streaming pada malam hari ini Bapa, dimanapun mereka berada Tuhan. Karena Engkau berkati mereka satu persatu Tuhan. Engkau urapi Tuhan dengan kuasa darah-Mu saja Bapa. Dan Bapa, kami juga akan memuji nama-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Mari kita angkat pujian Saat Ku Menyembah. Kau berkata
Kau bertahan di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, Ku pandang Tuhan, ku pandang
kasih untuk setiap kasih-Mu Bapa. Bapa, kami sudah memuji nama-Mu Tuhan, kami sudah menyembah nama-Mu Bapa. Tiba saatnya untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini boleh menjadi kekuatan kami Tuhan untuk menjalani hidup-hidup pada masa sekarang ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, shalom. Shalom. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur malam hari ini kita kembali boleh berjumpa di dalam live streaming Persetia, khususnya bagian yang kedua di masa-masa yang hari ini cukup membuat kita bergumul dengan Tuhan. Tetapi kita percaya di tengah-tengah hal yang seperti hari-hari ini pun kita boleh menikmati kemurahan Tuhan. Ada sesuatu yang baik dari setiap apa yang Tuhan kerjakan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada Selasa yang lalu kita belajar dari Mazmur pasal 91 ayat yang pertama. Dan hari ini kita akan masuk di Mazmur 91 ayat yang kedua. Saya akan membacakan firman Tuhan Mazmur 91 ayat yang pertama dan kedua. Saya akan bacakan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini berkata bahwa ketika kita belajar minggu yang lalu atau Selasa yang lalu tentang orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi atau dalam naungan yang maha tinggi, dia akan berkata kepada Tuhan, Allahku. Perhatikan di situ, orang bisa berkata, orang bisa mengakui bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu baik, dan berani memperkatakan kuasa atau memperkatakan perkataan iman. Ada orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Kita sudah belajar arti kata atau kata dasar duduk pada waktu ada kalimat ini adalah kata yasab, artinya berdiam di hadirat Tuhan. Bukan hanya sekedar duduk, tetapi benar-benar orang yang berdiam, yang menikmati Tuhan, yang selalu ada di hadirat Tuhan, akan berkata kepada Allahnya, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, mungkin kita sudah dengar ada istilah harimaumu atau mulutmu adalah harimaumu, atau mungkin perkataan adalah doa. Perhatikan di sini bahwa apa yang kita katakan itu mengandung kuasa. Maka kita hari ini akan belajar tentang kuasa perkataan. Bapak yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini telinga kita, pikiran kita semua bisa terkontaminasi oleh banyak hal yang membuat mulut kita mengatakan sesuatu. Sebab apa yang kita pikirkan akan menjadi perkataan. Saudara perhatikan, perkataan-perkataan kita itu berasal dari hati kita, kata firman. Makanya kata Tuhan katakan, betapa dahsyatnya dampak dari sebuah perkataan yang kita ucapkan. Mari kita renungkan di masa-masa yang seperti hari-hari ini. Ada begitu banyak orang yang mengatakan kata-kata yang bukan membangkitkan iman, tetapi melemahkan iman. Bukan hanya bagi orang lain yang mendengarnya, tetapi sebenarnya bagi dirinya yang mengucapkannya pun membuat perkataan itu membuat kita lemah. Contohnya Solamit, dia berkata, hitam aku tetapi cantik. Dia tidak bilang cantik aku tetapi hitam. Dia punya gairah dalam hidupnya. Meskipun ada kekurangan, tapi aku memiliki kelebihan. Tetapi hari ini kita melihat, karena situasi yang ada, seringkali yang kita ucapkan bukan perkataan-perkataan yang positif, yang membangun iman, yang membuat kita bergairah dan berharap kepada Tuhan. Tetapi perkataan yang menimbulkan kita, membuat kita menjadi down, membuat kita tidak berdaya. Kenapa? Karena pikiran kita akan masuk ke dalam hati kita, lalu kemudian keluar lewat mulutnya. Dan ketika keluar lewat mulut, maka telinga kita mendengar akan masuk ke dalam pikiran kita, dan akibatnya membuat kita menjadi lemah. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, dahsyatnya sebuah perkataan. Nah, Saudara perhatikan, demikian juga perkataan kita kepada Tuhan. Apakah perkataan atau senantiasa berkata, Tuhan itu baik? Hari-hari ini kira-kira yang kita ucapkan adalah berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih, Tuhan itu lebih besar dari masalahku, atau sebaliknya perkataan yang mulai kecewa kepada Tuhan.
besok mau makan apa, besok kalau begini caranya seperti ini nanti mau biaya saya dari mana, dan perkataan-perkataan lain yang membuat kita menjadi lemah. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur dalam Mazmur ini dikatakan bahwa orang yang beriasap di dalam naungan yang maha tinggi, dia akan berkata kepada Allahnya. Nah hari ini adalah saatnya kita mulai mau belajar mengubah perkataan kita kepada Tuhan seperti yang diperkatakan oleh Mazmur ini. Bukan hanya kenapa, karena dengan perkataan yang seperti yang diucapkan oleh pemazmur, bukan hanya sekedar menimbulkan optimisme yang tinggi bagi kita, tetapi juga akan menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau menyenangkan hati Tuhan, tentu juga akan menentukan keberadaan kita di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan keberadaan kita di hadapan Tuhan? Sebab ketika kita bisa menyenangkan hati Tuhan, Tuhan bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan juga pernah bilang, kalau engkau tinggal di dalam aku, perhatikan, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Hari-hari ini sudah perhatikan, banyak yang perkataan-perkataan yang melemahkan, perkataan-perkataan yang tidak membangun. Makanya firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Perhatikan, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kenapa? Buanglah mulut serong daripadamu, jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Kenapa? Karena dari hati itu akan memunculkan satu perkataan. Mari kita belajar renungkan hari-hari ini. Perkataan apa yang kita keluarkan? Perkataan apa yang kita ungkapkan di hadapan Tuhan? Dan perhatikan lagi dalam Tuhan Yesus berkata lagi, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Perhatikan, kalau tiap hari cuma corona, penyakit itu yang diucapkan, apa yang dapat kita terima dari Tuhan? Coba perhatikan, kalau kita berkata, oh Tuhan Yesus baik, itu kan lebih enak, lebih nyaman, lebih membangun. Kita akan menikmati hadirat Tuhan, dan kalau hadirat itu ada, saya perhatikan, berarti kita menikmati kehadiran Tuhan dan pulih iman yang begitu luar biasa. Dan perhatikan lagi apa kata firman Tuhan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Dari pikiran akan menjadi perkataan, dari perkataan akan menjadi perbuatan, dari perbuatan akan menjadi kebiasaan, dari kebiasaan akan menjadi karakter, dan dari karakter akan menentukan masa depan kita. Dari mana? Dari karakter terlebih dahulu. Untuk itulah Tuhan berkata demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Seringkali orang secara harfiah kita berkata kepada gunung itu pindah. Bukan hanya bicara tentang seperti itu, bukan, tapi Tuhan katakan, gunung apa yang sedang kita hadapi yang membuat kita begitu berat, begitu melelahkan. Diawali dari perkataan kita. Di bagian lain Tuhan berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Minta itu dengan mulut kan, berdoa itu dengan mulut. Ya kalau saya minta sesuatu mesti dengan mulut, atau sekarang dengan tulisan. Sekarang tidak berkata tapi dengan tulisan. Kita mungkin mulutnya bisa memuji Tuhan, tapi tulisannya tidak. Ya kata-kata yang kita kirim sekarang ini banyak lagi orang mengupload kata-kata yang membuat orang menjadi down, menjadi orang tidak nyaman. Ya saya perhatikan, yang Anda doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kamu minta dan doakan, kita berkata dan mendoakannya, katakan dengan iman dan percaya bahwa kamu sudah menerimanya, maka itu akan diberikan Tuhan kepada kita. Mari hari ini kita mau kontrol perkataan kita. Lihat lagi perkataan kita, kuasa perkataan. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan, mari belajar. Dan Alkitab mencatat dalam ayat ini bahwa kata Ibrani untuk perlindungan di sini menggunakan kata macace. Perlindungan itu kata macace yang merujuk kepada tempat bernaung untuk menghindari badai dan bahaya. Kita sering ada ilustrasi tentang burung pipit atau burung yang kecil yang ada di dalam sebuah lubang.
Dan ketika ada badai, ketika ada hujan, maka burung itu akan masuk. Ketika ada angin, dia akan masuk di dalam ruang batu yang kecil itu. Dia tidak ada ketakutan sama sekali. Sampai kapan dia ada di situ? Dia berceria, dia tetap ada di situ. Kenapa? Dia di situ, dia bersembunyi, dia berteduh dan berharap bahwa hujannya akan menjadi cepat reda, berharap akan segera kemudian bisa terang kembali. Nah, setelah itulah maka kata macaceh itu seperti bunker yang dimiliki oleh umat Tuhan pada waktu itu untuk melindungi serangan yang berskala kecil. Jadi orang yang berlindung adalah orang dikatakan ketika kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah macaceh, Allah tempat perlindungan kita, itu berarti kita sedang menyatakan kita berada bahwa di dalam Tuhan dan Ia adalah tempat menaruh pengharapan kita di dalam hidup ini. Ada harapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Perhatikan, karena Dia pengharapan kita, maka Dia yang selalu kita puji. Kenapa? Kita punya keyakinan. Dan di dalam ayat di atas ternyata Tuhan juga bukan hanya sekedar macaceh atau tempat perlindungan, tetapi Ia juga kubu pertahanan. Nah, kubu pertahanan dalam bahasa Ibrani menggunakan kata matsyu. Ya, kata ini mengacu kepada suatu kastil, satu tempat yang lebih besar atau suatu benteng, tempat bertahan dan berlindung dari serangan yang berskala besar. Bukan hanya sekedar tempat berlindung macaceh yang lalu kemudian kita punya pengharapan, tetapi tempat yang juga lebih besar. Di Jogja adanya benteng Panderbek, ya. Di Gombong ada benteng Panderbek, tempat yang begitu luas, di dalamnya ada kubu-kubu pertahanan, dan yang di dalam lebih aman dari sekedar macaceh. Macaceh kalau hujannya seekor burung, katakan hujan sehari penuh, burung oceh-ocehnya dia akan lemes. Tetapi kalau ada di tempat kastil, maka di tempat benteng, maka dia akan ada tempat untuk memasak mencukupinya. Berarti di sini perhatikan, Dialah ketika kita berkata Tuhan adalah tempat perlindungan dan kubu pertahanan, Dia adalah macaceh dan matsyu. Ya, matsyu itu berarti bahwa Tuhanlah tempat bernaung, Tuhanlah tempat atau pribadi yang melindungi kita dari semua bahaya dan tempat menaruh pengharapan kita. Sudah perhatikan, hari ini kita mungkin seolah-olah berada dalam satu kebingungan, dalam satu kesulitan, dalam satu pergumulan, di mana mungkin kita sudah tidak bisa berpikir lagi, tidak bisa melakukan sesuatu lagi. Kita mau belajar, kita mau datang kemana? Saudara, tapi kita mau belajar datang kepada Tuhan. Hanya ku bisa lari kepada Yesus, hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa, hanya ku bisa lari kepadanya. Perhatikan di sini. Kita katakan ketika kita menganggap Yesus, mengimani Yesus sebagai macaceh dan matsyu, itu berarti kita sedang berlindung pada pribadi yang tepat, di mana kita punya pengharapan. Kenapa bisa demikian? Apakah kita orang hebat? Apakah kita orang benar? Apakah kita orang yang sangat kudus yang bisa menikmati perlindungan itu? Saudara, ketika kita belajar kembali kepada perjanjian lama dalam ulangan, kepada dalam kitab Keluaran yang minggu yang lalu, hari Minggu kemarin, bahwa ketika mereka yang ada di rumah itu bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka kudus, bukan karena mereka baik, tetapi karena di jenang dan di ambang pintunya ada darah Yesus lah yang membuat mereka terlindungi dari malaikat maut. Bukan karena hebat, tapi ada ketaatan kepada firman Tuhan, ada kesetiaan kepada firman Tuhan, trust and obey kepada Tuhan. Maka ketika Imam Musa pada waktu membubuhkan darah di jenang dan di ambang pintu, maka mereka selamat. Demikian juga kita. Di kayu salib Yesus berkata, "Mengapa engkau meninggalkan aku?" Di salib Yesus berkata, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku?
Kenapa? Karena Bapa sedang memalingkan muka darinya. Kenapa? Karena Yesus sedang memikul dosa dunia termasuk dosa kita. Yang firman Tuhan katakan semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa itu maut, tetapi kasih karunia Allah itulah yang menyelamatkan. Jadi pada waktu dia di satu salib itulah maka ia menanggung dosa, menggantikan kita. Dia ditolak oleh Bapaknya supaya pada hari ini kita selalu berada di tempatnya. Bukan karena hebat, tapi karena Bapa melihat Yesus. Sama seperti orang Israel, bukan karena dia hebat orang Ibrani, tapi karena Bapa Tuhan melihat darah yang ada di jenang dan di ambang pintu. Kita mungkin tidak melihat darah itu, tapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena kasihnya lah kita ada di tempatnya, menikmati hadiratnya dan menjadikannya sebagai perlindungan dan kubu pertahanan kita. Makanya kita bisa datang kepada Bapa kita. Makanya kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa menghampiri Dia dan berkata, ya Aba, ya Bapa. Nah saudara yang dikasih di dalam Tuhan, janji kesetiaan Tuhan Yesus bagi kita. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau kita belajar dalam ayat ini sebenarnya kata tidak itu tidak hanya diucapkan sekali. Aku sekali-kali tidak dan tidak akan membiarkan engkau. Diungkapkan, diulangi lagi sebagai tanda peneguhan yang dari Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memegang tangan kita, komitmen terhadap janjinya yang mengatakan aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Sudah perhatikan, makanya penyanyi atau pujian-pujian yang lama itu begitu luar biasa. Dia tak pernah lepaskan tanganku, Dia tak pernah lepaskan tanganku. Waktu badai mengamuk dan ombak menderu, Dia tak pernah lepaskan tanganku. Perhatikan, ini begitu luar biasa, tak pernah melepaskan. Kitalah yang suka melepaskan. Nyanyian yang diungkapkan oleh mulut kita ini adalah nyanyian yang akan membangkitkan gairah bersama dengan Tuhan dan menikmati Tuhan. Hari ini mari kita katakan kepada diri sendiri, baik sidang jemaat di Philadelphia, Beverly maupun semua yang hari ini boleh menikmati firman ini, mulai ungkapkan kepada diri sendiri. Dengan iman kita berkata, Tuhan menyertaiku. Dengan iman kita berkata, aku menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Dengan iman kita berkata, berkat dan perlindungan Tuhan senantiasa ada di dalam hidupku. Kita berkata demikian, Tuhan Engkau menyertaiku, aku menikmati kebaikan-Mu, berkat dan perlindungan Tuhan selalu ada di dalam hidupku. Berani gak mengatakan? Jangan berkata justru Tuhan kok ngene, Tuhan kok seperti ini, Tuhan kok begini. Saya perhatikan, ini kita akan termasuk lebih lagi. Kalau kita berani mengatakan itu, maka rasakan hadiratnya ketika kita berkata Tuhan menyertaiku, aku menikmati kebaikannya, berkat dan perlindungannya. Kita akan merasakan hadiratnya sebagai akibat kedekatan kita dengan Tuhan. Bukan berusaha masuk sebenarnya, tetapi kita sudah masuk dan berada di dalam perlindungannya, di dalam Tuhan Yesus. Itulah makanya orang-orang yang ada di dalam Tuhan, dia akan menikmati itu. Perhatikan, Gehazi bingung, ya kan, bagaimana caranya. Tapi ketika Elisa santai saja, kenapa? Karena dia ada di dalam perlindungan Tuhan. Maka dia berdoa buat Gehazi supaya Gehazi bisa melihat. Ketika Elia juga sama, ya, ketika Elisa juga sama, ketika ketemu Raja Ahab, ada awan gak kelihatan, tapi lama-lama dia bisa melihat. Nah, saya perhatikan, Yesus mengajarkan tentang kedekatan itu agar memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Apakah kita tidak akan pernah merasa khawatir? Orang yang percaya itu bukan berarti tanpa khawatir, tetapi orang yang trust and obey kepada Tuhan dan firman-Nya adalah orang yang bertindak berdasarkan firman Tuhan, walaupun itu atau walaupun kita tetap merasa khawatir. Saudara, dikasih dalam Tuhan, yang kedua kita mau belajar
Bagaimana kita menikmati rahasia perlindungan dari Tuhan? Firman Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Mazmur 91 ayat yang ke-14. Perhatikan, saya baca ulang lagi. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ayat 1 dan ayat 2. Perhatikan, di dalam ayat 1 kita mengenal dua nama Allah. Jika kita mempercayai, maka atribut ilahi itu akan mengalir dalam hidup kita. Yang pertama adalah yang maha tinggi, Elyon, yang berarti dia adalah Tuhan yang maha tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya, karena ia pencipta langit dan bumi. Yang kedua, kita belajar yang maha kuasa, Shaddai, maka kita nyebutnya El Shaddai, Tuhan yang memberkati kita lebih dari cukup, lebih dari yang dapat kita tampung. Kenapa ini begitu penting? Karena sebagai manusia kita memiliki keterbatasan, tetapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Nah, untuk itu saudara katakan, nama Yesus dalam bahasa Ibrani adalah Yeshua, yang berarti Yahweh yang menyelamatkan, bukan Yahweh yang menghakimi. Perhatikan, hari-hari ini ada begitu banyak orang yang mengkhotbahkan tentang Allah itu begitu kejam. Terus kalau begini, seolah-olah kita ditekan kembali kepada tekanan yang membuat kita tidak bisa bertumbuh. Allah kita adalah, perhatikan, dia Yeshua, Yahweh yang menyelamatkan, bukan Yahweh yang menghakimi, tetapi Yahweh yang menyelamatkan. Kenapa? Karena kita tidak berdaya, kita ini lemah. Untuk itulah kita punya Tuhan yang sudah menjadi manusia. Dia tahu betul keberadaan kita sebagai manusia. Maka kita nggak perlu khawatir. Kondisi hari-hari ini kita datang kepada Tuhan. Kalau toh kita tungguin, ada beberapa di antara kita yang mengalaminya, yang masuk ke dalam masalah itu, bukan berarti Allah tidak sayang, tapi Allah berkata turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. So di dalam Ibrani 11, bukan hanya sekedar orang yang menikmati mujizat, menikmati kesembuhan, yang disebut dia beriman lalu imannya didengar oleh Tuhan, tapi ada orang yang mempertahankan imannya sampai mati pun. Dia tetap percaya dalam kondisi apapun. Dia juga menikmati, mungkin bukan untuk kehidupan ini, tapi untuk kehidupan yang akan datang. Mungkin menurut manusia dia menderita, tapi sebenarnya dia tidak menderita. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, sampai api dinyalakan sangat besar, dia tetap belum menikmati pertolongan Tuhan. Tapi begitu dia memperkatakan iman, dia percaya betul kepada Tuhannya, api dipanaskan 7 kali lipat dan orang yang menggotongnya mati. Tapi begitu dia dilempar ke dalam api, firman Tuhan katakan dia tidak menikmati penderitaan, tapi di dalam dapur api dia berjalan-jalan karena ada satu pribadi yang menemani dia. Dia tenang saat kondisi apapun. Sebenarnya kita percaya Tuhan adalah Yahweh yang menyelamatkan. Tuhan Yesus adalah pribadi juru selamat kita. Pertolongan apa yang kita butuhkan hari-hari ini, Yesuslah jawabannya. Kesulitan apa yang kita hadapi, Tuhanlah jawabannya. Kenapa? Karena namanya berarti Yahweh yang menyelamatkan. Haleluya. Kita bersyukur punya Allah yang begitu luar biasa. Di ayat yang kedua dia berkata, percayai. Mengacu kepada apa? Ini adalah mengacu kepada Elohim, Tuhan yang berkuasa, Sang Pencipta. Pencipta langit dan bumi. Inilah Tuhan kita. Di dalam dialah kita percaya. Kita percaya kepada siapa? Elohim. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Maka kita percaya kepada pribadi yang berkuasa, bukan kepada ciptaannya. Nah, ada banyak orang hari-hari ini dia bukan mencari Tuhannya, tapi mencari mujizatnya. Bukan mencari sumber mujizatnya, tapi mencari mujizat sembuhnya, tetapi mencari kesembuhannya. Sehingga ketika kesembuhan itu tidak terjadi, orang menjadi kecewa. Tapi kalau orang menikmati Tuhannya, Sang Pemberi hidup kita, maka sebenarnya kita akan berani berkata seperti Paulus berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mari kita belajar ayat di ayat 1, ayat yang kedua. Lalu kita akan membaca pelan dari Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Kalimatnya akan berkata demikian. Orang yang duduk dalam lindungan Elyon dan bermalam dalam naungan Shaddai akan berkata kepada Yahweh, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku,
Elohim yang kupercayai. Bukankah ini satu kalimat begitu indah dari Mazmur? Maka kalau kita sudah melakukan ini, yang kita lakukan adalah bagaimana kita mempertahankan, memperkatakan iman. Pola iman meliputi percaya dengan hati sekaligus berkata-kata dengan mulut. Sudah perhatikan, iman itu bukan hanya sekedar kebatinan di dalam hati saja, tetapi iman itu harus diperkatakan dengan mulut. Perhatikan firman-Nya demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, Roma 10 ayat 19. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bukan hanya mulut di sini, tapi berkata-kata. Mengaku dengan mulut, perhatikan. Mengaku itu kan bilang dengan mulut, bukannya di dalam batin. Karena kita mau berdoa kadang-kadang malu berdoanya. Kenapa? Takut didengar orang. Ya karena Tuhan tahu dalam hati kita. Betul, Tuhan tahu dalam hati kita, tapi Dia juga mau ungkapan kita. Tuhan Yesus di Getsemani juga ngomong kok. Ketika Dia dalam ketakutannya sebagai manusia, maka Dia bilang begini, Bapa kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Tapi kadang-kadang kita, Tuhan kau maha tahu, kau tahu betul apa yang ada dalam hatiku. Sebenarnya karena kita malu aja untuk ngomong. Ya kan, kita gak mau berterus terang. Ya Bapa Yesus, perhatikan katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Perhatikan, kayak kau dapat. Kenapa? Karena ada banyak orang yang sama seperti yang tercatat di dalam Matius pasal 8 ayat yang kedua. Kalau engkau mau, Tuhan, kalau engkau mau, engkau sanggup menyembuhkan aku. Perhatikan, dia tahu Tuhan mampu, tetapi dia tidak yakin Tuhan mau. Tapi kita percaya hari ini, Tuhan, aku mau sehat. Tuhan, aku butuh perlindungan. Tuhan, aku tahu bahwa hari ini Indonesia dalam kondisi seperti ini. Tapi saya percaya Tuhan ada mujizat di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan ada kesembuhan di dalam Tuhan. Percaya Tuhan bahwa badai itu pasti akan berlalu. Tuhan percaya bahwa ada masa depan yang pengharapan, yang Tuhan penuh pengharapan yang Tuhan sudah siapkan. Perhatikan di sini 2 Korintus pasal 4:13 berkata, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami percaya, maka kami berkata-kata. Itulah maka hari ini yuk kita mau belajar. Ketika Tuhan melihat kegelapan pada awal penciptaan, apa yang dikatakan Tuhan? Apakah Dia diam? Tidak. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan berkata, jadilah terang. Terus sampai hari ke-6 Tuhan menciptakan. Selalu berkata, berfirman. Itulah makanya perhatikan di sini, berkata. Ketika ada angin sakal dan badai, Tuhan Yesus juga berkata kepada badai, hei badai itu rendah. Hei ibu, besar imanmu. Dia bilang ketika ditanya kepada orang buta, apa yang engkau ingin aku perbuat bagimu? Aku ingin melihat Tuhan. Meskipun mustahil, dia mengucapkannya di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ia berbicara kepada pohon ara, dan pohon ara itu layu. Ia berbicara kepada orang sakit, dan orang sakit itu sembuh. Bahkan berbicara kepada orang mati, dan orang mati itu hidup kembali. Hari ini mari perkataan-perkataan iman kita ungkapkan dengan sepenuh hati. Dari mulai bangun tidur sampai kita bangun tidur lagi, apa yang kita katakan? Kenapa saya katakan saya bangun tidur lagi? So kalau orang jengkel itu kadang mimpinya juga jengkel, ngomongnya juga jengkel, ngomelnya juga jengkel. Untuk itu mari kita belajar untuk memulai menyerukan perlindungan dari Tuhan. Tuhan, lindungi aku. Kita nggak ngomong saja, mungkin kita baca firman, kita merenungkan firman, lalu kita ungkapkan, lalu kita naikkan pujian. Tuhan adalah perisai kita. Tuhan perkatakan menyerukan kesehatan kita. Jangan bilang aku takut, aku sakit. Ya sudah. Perhatikan, aku sehat, aku sembuh. Dan kemenangan kita di hari ini, kita mensyukuri kalau hari ini kita sudah sampai di sore lagi. Itu berarti kita sudah mengalami kemenangan. Bukan hanya kemenangan di sampai sore sebenarnya, karena di sore ini kita bisa mendengar firman. Itu kemenangan, karena banyak orang di sore tidak mendengar firman. Nah saudara, yang berikutnya, bagaimana kita membangun benteng iman. Nah saudara perhatikan, benteng iman dibangun ketika diawali dengarkan, percaya, kemudian perkatakan.
dengar, percaya, baru perkatakan. Coba kita ungkapkan, mungkin kita pelan-pelan. Yang pertama, dengarkan, percaya, lalu perkatakan. Itulah konsep membangun benteng iman. Dengarkan pesan-pesan yang berpusat kepada Kristus. Percayalah kepada firman Tuhan. Dan perkatakan dengan nyaring yang ingin kita lihat di dalam hidup kita. Setelah itu berjalan bersama dengan Tuhan. Dan nikmati dampak dari trust and obey kepada Tuhan. Jadi dengarkan, percaya, perkatakan, berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan menikmati pertolongan Tuhan. Nah, saudara perhatikan di situ. Kita mau belajar, untuk itulah kita ada pada hari ini. Maka mari kita mau belajar, kita mengucapkan di hadapan Tuhan bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, Engkaulah perlindunganku, Engkaulah kubu pertahanan keluarga kami. Kepadamulah kami percaya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak bersandar kepada hikmat, kecerdasan, dan kemampuan kami sendiri yang terbatas. Kami percaya kepadamu. Tuhan Yesus, kami percaya akan kasih Tuhan dan kasih-Mu kepada kami. Kami percaya Engkau senantiasa memelihara kami dalam kesehatan. Engkau senantiasa memelihara kami dalam kekuatan ilahi di sepanjang masa hidup kami. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau menjaga kami dari teror. Engkau menjaga kami dari ketakutan. Engkau membebaskan kami dari bahaya. Engkau menyembuhkan kami, menjaga kami dari penyakit. Dan Engkau menjaga kami dari kecelakaan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Katakan bersama-sama, amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Aku percaya ada mujizat Tuhan. Haleluya Yesus. Jadi sandaranku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kailah katakan, Kau Tuhan jadi sandaranku. Kau Tuhan jadi sandaranku. Inilah Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Dengan iman katakan, Aku percaya ada mujizat. amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Percaya dengan iman. Aku percaya ada mujizat. Amin Yesus. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Biar yang di sini saja yang menyanyikan pujian ini, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan firman ini. Kita bukan hanya sekedar punya Allah tempat perlindungan, Elyon dan El Shaddai. Kita punya Dia adalah Yahweh yang menyelamatkan kita. Kita punya Elohim pencipta langit bumi yang kita percayai. Mari kita mau belajar untuk memperkembangkan iman, bahwa iman itu dengarkan hal-hal yang bagus kepada Tuhan. Percaya di dalam hati, perkatakan dengan iman,
dan berlangkah berjalan di dalam iman, maka kita akan menikmati hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Amin Yesus. Biarlah Tuhan kau menjamah, kau melawat setiap pribadi yang hari ini dengar firman ini. Tuhan, lawat setiap keluarga, lawat setiap kami, dan perlindungan-Mu sempurna atas kami. Kami mau belajar memperkatakan iman ini Tuhan. Engkau perlindungan Tuhan Yesus, Engkau kubur pertahanan kami, Engkau kokoh kepadamu lah kami percaya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak bersandar kepada hikmat, kecerdasan dan kemampuan kami sendiri, tapi kami sadar bahwa kami terbatas, tetapi kami percaya kepadamu. Kami percayakan kasih karunia-Mu, dan kami percaya Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Amin Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Amin Tuhan Yesus. Aku percaya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Glory haleluya. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada. Kita imani dengan iman bahwa bangsa Indonesia diselamatkan. Ada mujizat buat bangsa kami Tuhan. Ada kuasa yang luar biasa bagi negeri kami. Kami percaya Tuhan Kau melindungi bangsa ini, bahkan melawat dunia yang hari-hari COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu Kau sudah bekerja. Amin Tuhan. Kailah nyatakan aku percaya. Tuhan, kami percaya gereja-gereja-Mu berada dalam perlindungan-Mu. Kami percaya Tuhan, hamba-hamba-Mu berada dalam perlindungan-Mu. Percaya Tuhan. Amin. Fondasi yang melawat kami Tuhan, terima kasih. Glory, haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Aku percaya ada-Mu. Sekali lagi dengan iman, aku percaya Tuhan. Melawat setiap hari ini, yang mendengar firman ini, yang menyembah bersama dengan kami. Hadirlah Engkau di dalam rumah tangga mereka Tuhan. Hadirlah Engkau dalam kehidupan mereka, dalam usaha dan pekerjaan, di tengah-tengah lockdown hari ini, hari ini Tuhan. Kami semua percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya mujizat-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Engkau menjamah setiap kami, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Lindungi kami dan tahirkan kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus tinggal diam di dalam hidup kami, sehingga kami benar-benar menjadi bait-Mu yang kudus Tuhan. Kami mengucap syukur, maka dimanapun kami berada, kami boleh mencerminkan kuasa-Mu nyata. Kami menjadi surat pujian, karena kami trust and obey kepadamu Yesus. Ada orang boleh melihat, orang boleh menyaksikan kuasa Tuhan yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu, kami menikmati perlindungan-Mu, dan kami siap untuk diberkati, untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan menjadi berkat dan lindungi, dan kuasa-Mu Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan rumah tangga, setiap keluarga, apapun yang mereka kerjakan dan lakukan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung di dalam segala hal yang baik. Kami mengucap syukur, dan kami melepaskan shalom bagi bangsa ini. Apapun yang terjadi tidak lepas dari kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih, kami bersyukur, dan kami akhiri Tuhan bersetia pada malam hari ini. Kami tahu kami sudah menikmati berkat ini di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Kita berjumpa kembali di hari-hari yang akan datang, dan kita berdoa supaya kita bisa langsung ibadah bersama-sama di gereja kita masing-masing, dan kita menikmati hadirat Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus. Shalom. Tuhan memberkati.
datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajahmu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaanmu penuhiku. Semua karena kasih Tuhan, semua karena kuasa Tuhan, maka ku sanggup menjadi